rumus dalam pembuatan ekoenzim ini adalah air sebanyak 60% dari ukuran wadah, lalu gula merah sebanyak 10% dari berat air, bahan organik sebanyak 30% dari berat air. Jadi perbandingannya adalah 10:1:3. Kemudian untuk bahan-bahan yang kami gunakan dalam pembuatan ekoenzim ini adalah sebanyak 60% dari volume wadah yaitu 600 ml, sebanyak 10% gula merah dari berat air yaitu 60 gram, lalu ada kulit apel, kulit lemon, serai, dan wortel. Sebagai bahan organik sebanyak 30% bahan organik dari berat air yaitu 180 gram. Langkah pembuatan ekoenzim. Yang pertama, disiapkan wadah dengan tutup yang lebih besar agar tidak terjadi ledakan gas saat proses fermentasi berlangsung. Yang kedua, dimasukkan air sebanyak 60% dari volume wadah yang digunakan. Dimasukkan gula merah sebanyak 10% dari berat air. Gula merah ini berfungsi untuk sebagai makanan mikroorganisme pada saat proses fermentasi. Selanjutnya, kita masukkan limbah organik sebanyak 30% dari berat air. Limbah organik ini harus limbah yang masih segar, belum berulat, dan berbau. Limbah organiknya bisa dari potongan sayuran atau potongan buah-buahan. Salah satu contoh enzim yang akan saya jelaskan adalah enzim alfa amilase yang berasal dari kulit buah apel yang menghasilkan substrat yaitu amilum atau pati. Kemudian memproduksi menjadi glukosa. Setelah itu difermentasi di mana akan terjadi proses metabolisme anaerob oleh mikroorganisme yang mengubah glukosa tersebut menjadi alkohol dan asam asetat. Setelah itu, enzim alfa amilase akan mendegradasi amilum atau pati melalui proses reaksi hidrolisis. Enzim alfa amilase menghidrolisis ikatan 1,4-glikosida pada amilosa dan amilopektin secara acak. Pada saat fermentasi berlangsung akan ada gelombang-gelombang yang muncul, di mana hal ini menandakan adanya respirasi dari mikroorganisme. Selain itu juga dihasilkan gas O3 yang berfungsi untuk mengurangi efek rumah kaca. Juga gas CO3 yang dapat digunakan untuk nutrien tanah.